wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Today's lecture is about the mechanism of action and adverse effect of some group of drugs. I think in the previous session, we already talked maybe 5 or 6 group of drugs with Dr. JV. Yeah. Okay, this is our slide today. So we will talk about the antibiotics, drugs for asthma, drugs for gastrointestinal tract, and the last one is about the hormonal contraception. We will not talk a lot for each group of drugs, but we will only maybe talk about the mechanism of action and only about the adverse effect. We are not talk about the dosage and how to use it because I think we will learn about it on the next maybe on the next year or when you practice on the hospital. Okay. Sorry. Okay, the first one is about the antibiotics. This is the definition of antibiotics. It is the antibacteria that produced by the microbes, especially fungi, which can inhibit or eradicate the bacteria. So the usage of antibiotics is only to eradicate the bacteria, not to eradicate all of the microbial. Ya, bedanya mikrobial dengan bedanya mikrobakteri dengan salah ya saya. Jadi kalau kuman tuh kalau kita bilang kuman itu bisa terdiri dari bakteri, virus, jamur. Ya, biasanya itu ya, bakteri, virus, jamur. Nah, si antibiotik ini itu cuman bisa untuk mengatasi bakteri. Dia tidak bisa untuk mengatasi jamur atau virus atau sebab lain. Itu yang mesti diingat. Nah, the antibiotics ini itu produced by microbes, jadi diproduksi oleh mikroba-mikroba. Terutama dalam hal ini yang paling banyak memproduksi si antibiotik ini adalah jamur. Makanya mungkin kalau mendengar sejarah ya, sejarahnya penemuan penisilin itu awalnya juga dari jamur. The characteristic of antibiotics we can divide it into two characteristic ya. The first one is the bactericidal. And the last one is bacteriostatic. So what is the difference between the bactericidal and bacteriostatic? Actually, the bactericidal is it can kill the bacteria. Jadi bisa membunuh bakteri kalau bactericidal. Jadi kalau belakangnya sidal-sidal itu artinya dia si antibiotiknya langsung membunuh bakteri. But the bacteriostatic it only inhibit the growing of the bacteria. Jadi dia hanya menghambat pertumbuhan bakteri. Kalau bakteriostatik. Terus kalau menghambat pertumbuhan bakteri, kenapa dia bisa digunakan untuk membunuh bakteri? Jadi sebenarnya tubuh kita sendiri dan bakterinya itu sendiri kita bisa melawan si bakterinya tanpa kita minum antibiotik sebenarnya. Karena kita juga punya sistem imunitas. Sementara si bakterinya sendiri itu juga punya masa hidup. Dia tidak hidup terlalu lama sebenarnya. Sekian hari gitu nanti dia akan mati. Nah, dengan kita meminum si antibiotik yang sifatnya bakteriostatik,
itu kita akan menghambat pertumbuhannya. Jadi dia nggak bisa bereplikasi misalnya. Jadi pertambahannya terhenti gitu. Jadi yang harusnya dia bisa bertambah jadi 20 koloni misalnya, karena kita kasih antibiotik yang sifatnya bakteriostatik, dia stuck di 10 koloni aja. Nah, dengan dia stuck di 10 koloni, itu memberikan waktu untuk badan kita untuk si imunitas tubuh kita bekerja untuk membunuh bakterinya. Dan juga memberi kesempatan si bakterinya itu ya udah dia yang ada dia tetap bertahan hidup tapi dia tidak bisa memperbanyak diri. Nah, antibiotik mana yang sifatnya bakterisidal? Itu adalah antibiotik yang kerjanya menghambat pertumbuhan dinding sel bakteri. Sementara yang sifatnya bakteriostatik itu adalah antibiotik yang sifatnya menghambat yang mekanisme kerjanya itu menghambat sintesis protein bakteri. Ya, nanti kita lihat di belakang antibiotik itu digolongkan menjadi beberapa golongan, cukup banyak golongannya. Itu kita bisa menggolongkan mekanisme kerjanya. Oke. This is the classification of antibiotics ya. Jadi kalau dilihat di sini, the left column ini, first left column ini adalah mechanism of action of the bacteria ya, of the antibiotics. Jadi kalau yang ini nih yang beta-lactam itu mekanisme kerjanya adalah dengan menghambat dinding sel bakteri, menghambat pembentukan dinding sel bakteri. Sementara yang ini adalah kerjanya dengan menghambat sintesis protein bakteri tadi. Kalau kita ingat lagi di sini, kalau yang sifatnya bakterisidal kebanyakan adalah antibiotik yang menghambat dinding sel. Sementara yang bakteriostatik tadi yang menghambat sintesis protein. Jadi ini nih, kalau mau lihat ya, jadi ada antibiotik yang kerjanya menghambat dinding sel bakteri, ada antibiotik yang kerjanya menghambat sintesis protein. Ini contoh-contoh bakterinya. Contoh-contoh antibiotiknya. Ya. Terus ini ada antibiotik lain yang mekanisme kerjanya tidak tergolong yang ini nih. Ya, jadi ada yang kerjanya menghambat sintesis asam folat, menghambat kerja dari DNA topoisomerase. DNA topoisomerase ini adalah enzim yang dibutuhkan oleh bakteri untuk pembentukan DNA bakteri. Ya. Jadi kalau DNA topoisomerasenya tidak bekerja, ya DNA bakterinya tidak terbentuk, ya bakterinya tidak bisa memperbanyak diri. Ini nggak usah dihafalin, yang banyak ini nih hanya memberikan gambaran mekanisme kerja bakteri tadi sama golongan-golongannya, dan ini contoh-contohnya, ini masih banyak lagi sebenarnya. Ini hanya gambaran umum aja. Okay, so this is the mechanism of action ya. Jadi the first one is to inhibit microbial wall synthesis, tadi menghambat sintesis dinding bakteri. Ini contohnya ada beta-lactam group tadi kalau dilihat di sini banyak banget ya, mulai dari penicillin sampai yang carbapenem dan monobactam nih yang sudah advance gitu antibiotiknya. Terus grup yang kedua, mekanisme kerjanya to damage microbial cell membrane ini. Jadi kan kalau teman-teman ingat lagi di pelajaran biologi ya, kalau bakteri itu selain dia punya membran sel, itu juga punya dinding sel. Kalau kita punya membran sel tapi tidak punya dinding sel, itu ya. Masih host. Kalau bakteri punya dinding sel. Terus the third group, ya, the mechanism of action of the third group of antibiotic is to inhibit protein synthesis. Jadi untuk menghambat sintesis protein tadi.
Yang ini nih. Ada 30S dan 50S. Protein sintesis yang dihambat ini adalah protein yang ada di ribosom dari bakteri. Ya. Ini contoh-contohnya ada macrolide, aminoglycoside, linezolid, tetrasiklin, dan lain-lain. Nah, ini yang terakhir, mekanismenya adalah to inhibit nucleic acid metabolism, jadi menghambat metabolisme asam nukleat. Ini kalau dilihat di sini, nggak ada di sini gambarnya. Oke. Ini menghambat metabolisme asam nukleat. Tadi salah satu contohnya quinolone yang tadi menghambat DNA topoisomerase ya. Dengan dia menghambat DNA topoisomerase, DNA-nya tidak terbentuk. DNA itu kan asam nukleat ya. Asam nukleat itu kan terdiri dari DNA dan RNA. Mungkin ingat-ingat lagi pelajaran biologinya ya. Tapi intinya seperti itu. Jadi ini ada 4 mekanisme kerja terbanyak lah terkait dengan antibiotik. Nah, this is the some of adverse effect that commonly found when we use antibiotics. The first one is the allergic reaction. Ini mungkin yang paling sering ya, dan kita nggak bisa mencegah allergic reaction, itu tetap ada kemungkinan terjadi. Terus gimana caranya untuk kitanya tidak disalahkan gitu ketika memberikan obat? Kita tanya ke pasiennya sebelum memberikan obat apapun, kita tanya ke pasiennya sudah pernah alergi belum ketika minum obat. Karena kalau dia bilang belum, lalu kita catat, itu tidak akan menjadi kesalahan kita ketika kita kasih obat terus timbul reaksi alergi. Karena resiko ini tetap ada apapun obat yang diminum. Tapi kalau misalnya kita nggak nanya, padahal ternyata dia ada alergi dari obat yang kita kasih, misalnya kita nggak nanya, padahal dia tuh ada alergi antibiotik golongan penisilin. Karena kita nggak nanya, kita kan nggak tahu, terus kita kasihlah penisilin. Itu bisa jadi salahnya kita. Ya, jadi selalu tanya ada riwayat alergi atau enggak gitu. Riwayat reaksi alergi ini melibatkan sistem imun. Kejadiannya tidak di semua orang, hanya di orang-orang tertentu yang memang membawa sifat alergi itu. Dan dia sifatnya dose independen. Dose independen itu artinya tidak terpengaruh oleh dosis. Jadi mau dikasih dosis besar atau dosis kecil tetap kejadian. Terus gejala dan tandanya, symptom and sign ya, itu sangat bervariasi. Nah, simptom dan sign ini saya nggak tahu dokter Jeffrey udah ngasih tahu atau belum ya, tapi kalau simptom tuh gejala tuh sesuatu yang dirasakan oleh pasien. Jadi kadang kita nggak lihat. Jadi misalnya pasien bilang, saya rasanya kedinginan misalnya. Atau kalau kedinginan kadang masih berasa sih. Pusing, sakit kepala sekali. Gitu. Nah itu tuh simptom tuh, karena dokternya nggak bisa ngerasain sakit kepala, dia nggak bisa lihat bukti objektifnya itu nggak ada kalau sakit kepala. Atau misalnya saya sakit perut misalnya. Atau rasanya muter nih perutnya gitu. Kadang-kadang kalau diare kan seperti itu. Nah itu simptom semua. Tapi kalau sign itu misalnya, oh saya demam misalnya. Terus kita cek suhunya, ternyata suhunya 38. Itu sign. 38 itu sign. Atau frekuensi pernafasan saya rasanya sesak. Terus dicek sama dokternya, frekuensi pernafasannya 30 kali per menit. Kan harusnya orang normal maksimal 20 kali. Nah, itu sign tuh yang 30 kali per menit. Nafasnya cepat. Ya. Nah, the second adverse effect is the idiosyncratic reaction. Ya, idiosyncratic reaction ini abnormal reaction that passed down genetically. Jadi dia diturunkan secara genetik. Bedanya apa dengan reaksi alergi? Kalau reaksi alergi itu benar-benar terjadinya tuh hanya di orang-orang tertentu yang tidak melibatkan jumlahnya tuh nggak banyak gitu kalau reaksi alergi. Nah, kalau si idiosinkratik ini
dia bisa melibatkan satu ras tertentu. Ini kita makanya memberikan contoh, misalnya di orang kulit hitam, itu kalau kita memberikan obat malaria namanya Primaquine, angka kejadian anemia hemolitiknya itu lebih tinggi dibandingkan pada ras lain. Gitu. Sementara kalau reaksi alergi itu mungkin di satu ras yang sama itu cuma kejadian 1-2 orang gitu. Sementara kalau ini bisa kejadian di 10% orang, itu kan jumlahnya banyak ya. 10% dari 100 misalnya. Itu kan 10 orang. Sementara kalau yang reaksi alergi mungkin cuma kejadian di 1 orang doang. Gitu. Dan dia idiosyncratic reaction ini gejalanya atau tandanya itu juga selalu sama, nggak pernah berubah. Kalau reaksi alergi ini sangat variatif, simptom and sign-nya sangat variatif, derajat keparahannya juga sangat variatif. Antara misalnya kita yang si A dikasih obat penisilin misalnya, itu cuman gatal-gatal aja. Cuman si B dikasih penisilin, itu sama-sama alergi ya, kasih penisilin sampai sesak nafas. Padahal dia dari ras yang sama misalnya. Gitu. Jadi gejalanya bisa beda, keparahannya juga bisa beda. Tapi kalau yang si idiosyncratic reaction ini akan sama, tanda yang muncul akan sama-sama hemolitik anemia. Gitu. Jadi bedanya gitu ya, allergy reaction sama idiosyncratic reaction. Nah, ada lagi yang namanya toxic reaction. Ini yang paling umum sebenarnya ya. Jadi it's only selective on specific organ. Ini contohnya adalah aminoglycoside, antibiotik golongan aminoglikosida itu toksik untuk saraf auditorik, jadi untuk telinga dan juga untuk ginjal. Ya, jadi dia istilahnya kita nefrotoksik gitu, toksik terhadap ginjal. Sama bisa menimbulkan efek samping terkait dengan telinga. Apakah itu gangguan keseimbangan atau gangguan pendengaran. The other example is the tetracycline. Tetracycline ini may interfere growth of bone and teeth. Makanya the tetracycline cannot be used in children. Dia nggak bisa diberikan pada anak-anak kalau tetracycline ya. Jadi hanya ke orang dewasa. The last adverse effect is related to biologic and metabolic changes. Jadi kadang ketika kita memberikan antibiotik, itu kan bisa mengubah komposisi flora normal di dalam tubuh ya, baik itu di saluran cerna, di kulit, di saluran kemih, di sistem sistem reproduksi, itu bisa mengubah flora normal di situ. Nah, kondisi ini menyebabkan ketidakseimbangan ekologi, kita istilahnya itu ya. Jadi flora normal yang baik itu justru ikut termatikan oleh adanya antibiotik. Nah, hal itulah yang menyebabkan kan, padahal biasanya flora normal ini yang menjaga keseimbangan lingkungan. Jadi dia bisa membantu tubuh untuk mematikan kuman-kuman yang jahat ya dalam tanda kutip. Nah, kalau flora normalnya ini pada mati gara-gara ada antibiotik sebelumnya, jadinya kuman-kuman yang jahat kan justru bisa tumbuh subur. Makanya itu bisa menyebabkan terjadinya superinfeksi. Ini tapi terjadi kalau penggunaan antibiotiknya jangka panjang ya. Kalau cuma pakai seminggu gitu sih enggak. Tapi ada penyakit-penyakit yang pakai antibiotik bisa sampai sebulan, 2 bulan. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya ini nih yang terakhir ini. Oke, itu tentang antibiotik. Kelompok yang kedua ini kita mau membicarakan obat-obat yang digunakan pada pasien asma. Ya, this is the definition of asthma ya. Asthma is a disease characterized by chronic inflammation on the airways. Jadi ada inflamasi kronik pada saluran nafas.
Nah, simptomnya itu ada shortness of breath, jadi sesak nafas, wheezing. Wheezing tuh bunyi nafasnya bahasa Indonesia mengi sebenarnya ya, mengi. Bunyinya kalau yang udah pernah asma mungkin tahu ya, bunyinya seperti ngik gitu. Kalau kita buang nafas itu seperti kita menghembuskan suara di melewati lubang yang sangat kecil gitu. Jadi bunyinya kayak suling tapi yang melengking, yang nadanya tinggi. Terus another symptom is the cough, batuk, and limitation during expiration. Jadi ketika membuang nafas tuh sulit gitu. Nah, there are two groups that can be used for asthma. Yeah, two groups of that can be used for asthma. The first one is the reliever. The reliever is the bronchodilator. So the function is to dilating the bronchus. Jadi saluran nafas itu kan kalau dari atas ya teman-teman nanti akan belajar anatomi. Jadi kan ada trakea, bronchus, nanti masuk lagi ke bawahnya ada bronchioles, dan terakhir nanti ada alveolus. Nah, si bronchusnya itu yang mau kita buka dengan memberikan reliever ini. Obat yang biasa dipakai untuk reliever adalah beta-2 agonis dan golongan metilsantin. The other group of drug is the controller. Controller itu ya untuk mengontrol, untuk mencegah terjadinya asma, supaya enggak serangan. Obat yang biasa digunakan adalah golongan kortikosteroid. Ini hanya sedikit informasi tentang patofisiologi asma. Sebenarnya teman-teman mungkin akan lebih banyak belajar di tempat lain, cuman ini mau memberikan gambaran aja ya sebenarnya apa sih yang terjadi. Nah, ini biasanya kan asma itu sifatnya juga keturunan gitu ya, jadi diturunkan berdasarkan genetik. Nah, yang bisa memicu serangan asma itu macam-macam, tapi biasanya ada faktor resiko tertentu dari lingkungan, misalnya entah itu debu, udara dingin, atau makanan tertentu, itu ada tuh, beda-beda tapi tiap orang juga. Nah, terpicu dari faktor lingkungan itu tadi, kalau emang kita punya sifat genetik si asmanya itu akan memicu terjadinya respon imun. Respon imun ini akan menyebabkan terjadinya inflamasi, terus kalau itu terjadi terus-menerus bisa terjadi airway remodeling, atau kalau yang paling yang paling dekat gitu, yang kejadiannya paling cepat setelah inflamasi adalah terjadinya hiperaktivitas bronkus. Ya, jadi ini yang pertama inflamasinya dulu. Terus baru dia terjadi hiperaktivitas bronkus, dan kalau jangka panjang dia terjadi airway remodeling. Nah, proses inflamasi ini itu bisa menyebabkan ini nih, obstruksi jalan nafas ya. Jadi si bronkusnya, jalan nafasnya itu menyempit atau bronkokonstriksi. Terus bisa terjadi edema juga. Terus hipersekresi, jadi karena proses inflamasi itu dia akan menyebabkan ini hiperaktivitas bronkus, jadi mengeluarkan sekresi lebih banyak. Kan emang di saluran nafas itu selalu terjadi produksi kayak lendir gitu ya. Nah, ini lendirnya berlebihan. Lalu karena ada obstruksi jalan nafas gara-gara inflamasi tadi, muncullah manifestasi klinisnya seperti sesak. Nah, kalau jalan nafasnya makin kecil ya kita udaranya makin susah keluar masuk, sesak. Atau disertai batuk-batuk, terus sama ketika buang nafas tuh karena dia salurannya kecil, makanya terjadi mengi. Ini tadi, wheezing itu mengi. Nah, tadi kan bisa membayangin ya kalau dia jalan nafasnya itu mengecil, ya kita harus buka. Bukanya gimana ya dengan dikasih bronchodilator ini tadi.
Terus karena proses awalnya itu adalah terjadinya inflamasi atau peradangan, maka ya untuk mencegah itu tidak terjadi lagi, kita kasihnya antiinflamasi, yaitu kortikosteroid. This is the beta-2 agonis ya, beta-2 agonis ini the mechanism of action is as bronchodilator. Ya, kerjanya gimana? Dengan mengikat selectively, jadi dia mengikat hanya pada reseptor beta-2 di saluran nafas nih, sebenarnya tidak hanya di lung ya, tapi di airway-nya, di bronkus itu tadi. Nah, kondisi ini menyebabkan bronchodilatasi atau saluran nafasnya jadi membesar. Nah, beta-2 agonis ada yang bentuk oral dan bentuk inhalasi. Contohnya obatnya salbutamol, walaupun ada contoh-contoh lain ya, tidak hanya salbutamol kalau saat ini. Terus ada juga yang salbutamol ini ada yang bentuknya tablet, ada juga yang bentuknya inhalasi tadi. Inhalasi itu jadi langsung masuk ke paru-paru. Mungkin kalau teman-teman yang pernah asma tahu istilah diuap ya. Diuap itu pakai inhalasi ini. Jadi dia langsung masuk ke paru-paru dan bisa mengurangi resiko efek samping sistemik. Gitu. Jadi kita harapkan dengan dia lokal kerja hanya di paru-paru, dihirup langsung masuk ke paru-paru, dia nggak masuk kemana-mana lagi. Gitu. Nah, this is the adverse impact of the beta-2 agonis ya, seperti tremor. Jadi tremor, ada takikardi, ada, nah ini cemas ya, cemas tuh bukan nervous sih sebenarnya, anxiety sebenarnya ya, ini salah. Terus ada palpitation, palpitasi itu detak jantungnya cepat dan tidak teratur biasanya. Terus ada sakit kepala, mual muntah, dan ada hiperglisemia nih, peningkatan kadar gula dalam darah. Nah, yang mesti diperhatikan adalah si beta-2 agonis ini, jadi reseptor beta yang ada di saluran nafas itu adalah beta-2. Sementara ada reseptor beta lain di jantung itu beta-1. Beta-2 agonis sudah dibuat sangat selektif, hanya terikat pada beta-2 sebenarnya. Jadi hanya yang di saluran nafas aja. Tapi masalahnya kadang obat-obatan itu begitu kita naikkan dosisnya, dia bisa tidak selektif lagi. Jadi dia juga terikat pada reseptor beta di tempat lain. Itu makanya obat ini juga bisa menyebabkan ini nih takikardi, palpitasi gitu ya. Jadi efek samping yang terjadi karena obatnya ikut terikat di reseptor beta yang ada di jantung. Nah, ini golongan bronchodilator yang kedua yaitu metilsartan. Ini terus terang penggunaannya lebih dibatasi dibandingkan yang beta-2 agonis karena yang beta-2 agonis lebih aman. Nah, ini mekanisme of action-nya, jadi mekanisme kerjanya itu untuk menstimulasi sistem saraf pusat yaitu otak, diuresis, menstimulasi cardiac muscle, dan juga relaksasi otot-otot polos. Sebenarnya kalau untuk asma ini yang diperlukan yang terakhir ini, yaitu untuk smooth muscle relaxation. Karena otot yang di saluran nafas itu termasuk otot polos. Gitu. Jadi dengan dia merelaksasi otot polos itu akan menyebabkan bronkusnya terdilatasi. Nah, ini juga ada yang bentuk oral juga, tapi ada juga yang bentuknya injeksi. Dia nggak ada yang bentuk inhalasi ya. Kalau injeksi ini dipakainya pada kondisi akut. Biasanya kalau pasien gitu datang dengan asma akut, biasanya kita kasih uap dulu. Nah, uap itu isinya beta-2 agonis sebenarnya. Kalau itu masih nggak berhasil, 2-3 kali dicoba nggak berhasil, dengan jarak sekitar
10-15 menit biasanya kita uap lagi gitu, 15 menit kemudian terus uap lagi. Kalau nggak berhasil juga mungkin butuh si metilsantin ini. Ini contoh obatnya, ada teofilin dan aminofilin. Nah, kalau obat ini karena memang dia sifatnya sistemik ya, jadi nggak ada yang inhalasi aja, yang kerjanya lokal tuh nggak ada. Jadi dia sudah pasti bisa menstimulasi kerja dari otot jantung. Jadi efek samping di sistem kardiovaskulernya itu lebih jelas daripada beta-2 agonis. Ya makanya ini juga bisa menyebabkan palpitasi, takikardi, dan lain-lain. Ya. Nah, obat yang lain yang digunakan selain tadi yang untuk reliever, ini adalah kortikosteroid. Kortikosteroid is the controller drug ya, jadi dia untuk mengontrol supaya tidak terjadi serangan lagi. Mekanisme kerjanya gimana ya, sebagai antiinflamasi. Tadi kan kita udah cerita bahwa asma itu suatu chronic inflammation. Jadi ya obatnya adalah dengan menghilangkan si inflamasi itu tadi dengan memberikan antiinflamasi. Ini bentuknya banyak sebenarnya kalau kortikosteroid, tapi dalam hal ini, dalam asma ini yang dipakai itu hanyalah yang bentuk inhalasi atau bentuk oral. Ya, ini contoh-contohnya. Ini adverse effect untuk yang bentuk inhalasi. Adverse effect-nya itu bisa menyebabkan kandidiasis orofaringeal. Kandidiasis ini infeksi jamur, tapi yang khusus di orofaringeal. Terus bisa menyebabkan disfonia. Disfonia ini perubahan suara gitu ya. Atau menyebabkan batuk kalau terjadi iritasi pada saluran nafas. Terus kalau yang bentuk sistemik, baik itu bentuk oral maupun injeksi, itu banyak. Cuman sebenarnya efek samping ini kejadiannya kalau kita menggunakan jangka panjang. Jadi kalau nggak jangka panjang sebenarnya relatif aman untuk kortikosteroid ini. Ya. Ini kalau jangka panjang dia bisa menyebabkan osteoporosis, hipertensi, diabetes, katarak, glaukoma, obesitas, kelemahan pada otot, gastric ulcer, dan menyebabkan infeksi. Jadi kortikosteroid selain sebagai antiinflamasi, dia juga bisa menekan sistem imun. Makanya ketika kita terlalu lama menggunakan kortikosteroid, bisa timbul infeksi karena sistem imunnya kita tekan kan, jadi kayak pertahanan tubuh terhadap kuman-kuman lain tuh jadi melemah. Ini bisa menyebabkan infeksi. Ya. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Sebelum saya lanjutkan. Dok, saya izin bertanya. Ya, silahkan. Mengenai obat pasien asma, itu kan biasanya kalau kita lihat orang-orang penderita asma itu kayak bawa, apa ya istilahnya, untuk nyemprot ketika asmanya kambuh seperti itu. Itu kira-kira di situ terkandung apa ya dok? Entah beta-2 agonis atau metilsantin atau kortikosteroid. Oke. Iya. Tergantung ya, biasanya sih kalau yang untuk dia sebagai controller itu mengandungnya steroid, tapi kalau yang ada yang dipakai hanya ketika serangan, kalau yang dipakainya hanya ketika serangan berarti isinya beta-2 agonis. Sampai saya lupa. Jadi si salbutamol tuh ada nama lainnya, saya lupa. Isinya sebenarnya kayak salbutamol sebenarnya, cuma ada nama lainnya dia. Tapi isinya kalau yang dipakainya hanya ketika serangan sih ya isinya beta-2 agonis sih sebenarnya. Kalau yang steroid antara bisa dipakai inhalasi atau bentuknya per oral biasanya jadi tablet. Ada yang mau tanya lagi?
Nggak ada, kita lanjut dulu ya. Ini udah kelihatan lagi belum slideshow-nya? Belum, Dok. Oh, belum. Oke. Ya. Golongan yang berikutnya adalah obat-obat untuk gastrointestinal tract ya. Ini ada beberapa yang akan kita bahas, ada 4 golongan obat. Kenapa kita bahas 4 golongan obat ini? Karena ini yang nanti bakalan sering dipakai di klinik, di rumah sakit ya. This is about the vomiting signaling. Jadi neurotransmitter apa saja yang berperan pada proses muntah. Ya sebenarnya kalau mual itu hanya awal dari vomiting ini ya. Jadi signalingnya tuh sebenarnya mirip gitu. Ternyata yang berperan pada proses muntah ini itu tidak hanya cuman gastrointestinal gitu. Nih gastrointestinal kan saluran cerna ya, sebenarnya nggak hanya itu. Justru dia cuman salah satu part dari part yang besar. Nah, yang mengatur nih sebenarnya ada yang namanya pusat muntah yang ada di otak di bagian medula. Dia mendapat sinyal terutama dari kemoreseptor trigger zone. Si ZTZ ini dia mendapat signal dari banyak pihak. Bisa dari korteks cerebral, labirin atau telinga tengah, middle ear ya, kalau misalnya baca di buku-buku teks bahasa Inggris, atau dari saluran cerna itu sendiri. Neurotransmitter apa yang berperan? Yang paling dominan peranannya adalah dopamin dan serotonin. Gitu. Kenapa ini saya merah-merahin? Karena nanti obat yang terutama digunakan itu kerjanya di neurotransmitter dopamin dan serotonin. Mungkin kalau teman-teman belajar itu di anatomi atau di biokimia ya, nanti akan diajarkan signaling di badan kita itu banyak terjadi apa ya, signaling tuh jadi pensinyalan gitulah bahasa Indonesianya ya. Jadi dia terjadi pertukaran informasi dalam bentuk ini neurotransmitter ini. Itu si neurotransmitter itu yang akan membantu memindahkan sinyal atau informasi ke bagian-bagian lain di dalam tubuh. Nah, dalam hal ini, dalam khusus tentang vomiting ini, yang berperan adalah neurotransmitter dopamin dan serotonin. Dia berperan di saluran cerna, terus berperan juga di kemoreseptor trigger zone ini, dan terakhir berperan di pusat muntah. Gitu. Nah, ini adalah contoh antiemetik atau anti muntah yang biasa kita gunakan. Dia bekerja di menghambat kerja dopamin dan serotonin. Ya, jadi yang pertama itu adalah grup prokinetik namanya. Itu ada 2 obat yang sangat sering digunakan, yaitu metoclopramid dan domperidon. Kerjanya gimana? Dengan menghambat kerja dari dopamin. Jadi kan terlihat di sini bahwa dopamin peranannya bisa di saluran cerna dan juga di ZTZ ini. Nih, makanya mekanisme kerjanya mengeblok kerja dopamin di ZTZ, dan selain itu dia juga punya mekanisme kerja menstimulasi peristaltik di saluran cerna. Peristaltik itu adalah gerakan ritmis dari saluran cerna, seperti berdenyut sih sebenarnya gitu ya. Jadi dia kalau ada makanannya di dalam, dia akan meremas makanannya itu. Dan karena gerakan ritmis yang berulang itu, dia akan mendorong makanan ke arah menjauhi mulut. Jadi akan ke bawah, nanti masuk dari lambung, masuk ke usus halus, masuk ke usus besar gitu. Nah, peristaltik itu akan terjadi ritmis dan teratur gitu.
Ya. Ini yang kemarin kita omongin soal bising usus nih sebenarnya terjadi karena gerakan peristaltik ini. Gitu. Nah, dengan si prokinetik ini bisa menstimulasi gerakan peristaltik, dia jadi ngedorong makanan tuh ke arah menjauhi mulut kan, menjauhi kerongkongan dan mulut. Jadi hal itu bisa mengurangi kemungkinan dia membalik makanannya dan menyebabkan muntah. Cuman kerja utamanya sebenarnya di sini, dia ngeblok dopamin di CTZ ini. Sebagai anti muntah kerja utamanya yang ini. Yang menstimulasi peristaltik ini bisa membantu untuk menghambat muntahnya. Terus grup yang kedua adalah serotonin blocker. Ini jadi menghambat kerja serotonin di baik itu di saluran cerna atau di CTZ itu tadi atau di vomiting center yang ini. Serotonin kerjanya di 3 tempat, tadi dopamin cuma di 2 tempat. Serotonin di 3 tempat, jadi dia ya kerjanya di 3 tempat ini. Nah, cuman kalau untuk si serotonin blocker ini contoh obatnya ada ondansetron dan granisetron. Saat ini indikasi yang disetujui oleh BPOM hanya dia sebagai anti muntah pasca kemoterapi kanker. Ya, itu efek samping muntahnya jauh lebih hebat kan kalau setelah kemoterapi kanker. Makanya diberikan anti muntah yang juga jauh lebih kuat daripada metoclopramid dan domperidone. Terus kadang ondansetron juga digunakan pada hiperemesis gravidarum, jadi ibu hamil yang muntah-muntah hebat. Nanti kita lihat kenapa sih kok metoclopramid dan domperidone ini tidak terlalu direkomendasi gitu untuk ibu hamil. Yang domperidone masih, tapi metoclopramid tidak direkomendasi. Nah, ini indikasinya ya tadi sebenarnya ya untuk mual dan muntah intinya. Cuman kalau yang serotonin blocker terutama itu pasca kemo atau post surgery, jadi pasca operasi. Nah, kita lihat nih di sini adverse effect-nya. Jadi kalau pada yang dopamin antagonis itu bisa menyebabkan yang berat itu menyebabkan extrapiramidal symptom. Jadi ada gejala ekstrapiramidal. Apa tuh gejala ekstrapiramidal? Itu jadi gerakan yang tidak teratur, biasanya yang tidak bisa dikendalikan oleh pasiennya. Kenapa itu bisa kejadian? Karena ada pengaturan yang terganggu dengan si metoclopramid ini ke dalam otak. Jadi di otak kita tuh ada yang namanya blood-brain barrier, sawar darah otak. Sawar darah otak itu menghambat obat-obatan itu masuk ke dalam otak sebenarnya itu. Tapi ternyata tidak semua obat-obatan bisa dicegah karena ada beberapa obat-obatan yang sangat larut lemak sehingga dia bisa menembus si blood-brain barrier dan masuk ke dalam otak. Ada yang kalau dia udah masuk ya udah nggak menimbulkan efek apapun. Tapi si metoclopramid ini bisa menyebabkan itu tadi gangguan persarafan dan menyebabkan si gejala ekstrapiramidal. Kalau domperidone sebenarnya enggak. Tapi dalam dosis yang tinggi itu masih bisa menyebabkan ekstrapiramidal symptom ini juga. Gitu. Jadi masih bisa sih sebenarnya dipakai domperidone itu ya, cuman di beberapa orang atau dalam dosis tinggi masih bisa tuh menyebabkan itu. Makanya metoclopramid juga tidak dianjurkan untuk anak. Ya, jadi kalau untuk anak biasanya kita pakai domperidone. Nah, untuk serotonin blocker ini efek sampingnya tidak terlalu berat sebenarnya, makanya kita bisa pakai di ibu hamil juga ya selain untuk post surgery atau post kemoterapi. Nah, obat yang kedua adalah laksatif. Mungkin nih teman-teman udah kenal juga ya, laksatif itu untuk konstipasi. Ya ini definition of constipation ya, ini juga mungkin sudah paham juga. Nah, mungkin untuk info aja ya bahwa defekasi atau buang air besar itu tidak harus dilakukan setiap hari, tergantung dari habit dari masing-masing orang gitu. Jadi
selama kita misalnya kita buang air besarnya 2 atau 3 hari sekali, jadi misalnya 3 kali dalam seminggu, itu masih normal. Defekasi itu kalau sudah lebih dari itu, misalnya lebih dari 48-72 jam, dia belum buang air besar. Itu karena nggak setiap orang, tiap hari pasti buang air besar, tuh nggak semua orang seperti itu. I think there is 5 groups ya. Ada 5 grup obat yang bisa digunakan untuk laksatif ini. Yang pertama tuh ada laksatif pembentuk massa atau mass forming laksatif. Ya, dia mechanism of action-nya adalah si laksatif ini bisa mengabsorb atau menyerap air di dalam intestine. And it will cause increasing the mass. Jadi masanya jadi kalau dia si laksatifnya itu menarik air di usus, jadinya kan kalau banyak airnya dia akan membentuk massa. Kalau massanya gede itu akan menyebabkan distensi dari usus besar. Distensi usus besar ini akan menyebabkan gerakan pada usus besar gitu. Jadi dia bisa keluar. Ini contoh obatnya. Sementara kalau yang namanya emollient laksatif, namanya aja emollient ya. Jadi dia bekerja dengan melunakkan. Ya, karena ada beberapa orang yang buang air besarnya atau tinjanya sulit keluar karena terlalu keras. Gitu. Jadi dia ini untuk melunakkan atau dia bisa sih keluar tapi harus ngeden. Di beberapa orang nggak boleh seperti itu karena mungkin ada kelainan di jantung yang menyebabkan dia nggak boleh mengejam terlalu keras gitu. Bisa berbahaya untuk jantungnya. Itu dikasih yang emollient laksatif. Ada juga hiperosmotik laksatif. Hiperosmotik ini jadi dia meningkatkan kandungan air di dalam fesesnya. Ini juga sama, ini seperti yang mass forming tadi mirip ya. Jadi dia narik air sih intinya menyebabkan distensi, terus jadinya memicu peristaltik. Ini contoh-contohnya juga. Nah, golongan yang keempat ada salt laksatif. Ini laksatif dalam bentuk garam ya. Garam itu juga mirip dengan tadi yang hiperosmotik. Jadi dia narik air juga, terus menyebabkan ada massa, terus menyebabkan distensi. Dan yang terakhir ini adalah stimulan laksatif. Nah, ini yang kalau nggak salah sih dulu pernah ada iklannya nih. Saya nggak tahu kalau sekarang ya. Cuman ini diiklankan karena memang dijual sebagai obat bebas. Jadi kalau dalam hal periklanan obat ya hanya obat-obat yang bisa dijual bebas yang boleh beriklan. Jadi kalau bukan obat bebas dia nggak boleh beriklan. Gitu. Nah, stimulan laksatif ini contohnya mungkin yang mudah adalah apa namanya? Bisakodil. Bisakodil tuh mereknya Dulcolax atau Microlax. Ya. Oke. Nah, selain itu ada juga castor oil sama phenolphthalein, tapi phenolphthalein saya rasa udah nggak dipakai sih. Jadi kalau stimulan laksatif itu ya menstimulasi saraf-saraf di usus halus yang memicu terjadinya peristaltik. Nah, peristaltik itulah yang akan membantu proses keluarnya feses dari usus besar. Gitu. Nah, yang stimulan laksatif ini mesti hati-hati sebenarnya penggunaannya walaupun dijual dalam bentuk bebas. Kenapa? Karena kalau dia digunakan terlalu sering, kan dia menstimulasi syaraf ya. Kalau syarafnya ini sering distimulasi dengan cara yang tidak fisiologis, kan sebenarnya ini nggak fisiologis ya, dengan kita memberikan obat itu bisa nanti jadi seperti apa ya, jadi tidak sensitif lagi gitu. Jadi kalau tanpa
tanpa stimulannya ini dia jadi nggak bekerja gitu. Yang dikhawatirkan itu. Makanya mungkin kalau hanya untuk digunakan sekali-sekali, si stimulan laksatif ini masih oke. Tapi kalau itu sudah harus mulai digunakan misalnya seminggu sekali aja, itu kita harus konsultasi biasanya ke dokter. Ya, untuk dinilai lagi sebenarnya kejadian konstipasinya itu kenapa? Apakah cuma karena kita kurang minum atau misalnya kurang serat dalam makanan gitu ya? Itu berarti harus ditambah dulu, harus dibenerin dulu. Itu jangan langsung menggunakan laksatif. Nah ini indikasinya. Jadi yang pertama functional constipation itu jadi ya konstipasi yang sebenarnya tidak ada kelainan anatomis yang menyebabkan konstipasi. Jadi cuma karena salah diet, maksudnya dietnya tuh rendah serat atau dia kurang aktivitas fisik, gitu. Terus indikasi yang kedua untuk persiapan, ini harusnya preparation ya, medical procedure. Jadi misalnya kita perlu prosedur tertentu seperti kolonoskopi atau persiapan operasi itu harus pakai laksatif tuh kadang-kadang untuk prosedur tertentu ya. Atau kita memang berencana untuk mengeluarkan zat tertentu dari dalam tubuh seperti zat-zat toksik atau misalnya kalau kita mengalami infeksi parasit. Tapi yang terakhir ini jarang dilakukan. Yang lebih sering indikasinya adalah dua yang atas. Ini adverse effect-nya ya untuk laksatif. Yang paling sering dari seluruh kelompok obat ini adalah gangguan cairan dan elektrolit. Kenapa? Karena kalau kita pakai laksatif pasti ada risiko terjadi diare. Itu pasti. Nah, diare yang berlebihan itu akan ngeluarin cairan berlebihan kan dari dalam badan. Hal itulah yang menyebabkan gangguan elektrolit dan cairan. Nah, terus di beberapa grup ada efek samping yang khas juga. Misalnya ini mass forming laksatif ya, dia kan membentuk massa. Kalau massanya ternyata yang dibentuk terlalu besar, itu bisa menyebabkan impaksi. Impaksi itu jadi sulit keluar gitu loh. Malah dia kayak menyumbat gitu saking massanya tuh besar sekali. Terus kalau yang emollient ini dia kan untuk softening ya, jadi untuk melunakkan. Nah ini juga kadang-kadang kalau dia melunakkannya ini terus jadi lebih sering buang airnya, itu bisa menghambat absorpsi zat-zat penting dari dalam usus. Terus lain-lain sih, oh ini hiperosmotik ini menyebabkan bloating nih, kembung ya. Hiperosmotik tadi kan juga sifatnya seperti narik air gitu, sama juga menyebabkan rectal irritation. Nah, untuk yang stimulan ini ya, tadi kan yang saya bilang dijual bebas nih, yang stimulan. Itu bisa menyebabkan rectal irritation, kalau misalnya dia jadi buang airnya lumayan banyak, itu dan sering, itu bisa menyebabkan rectal irritation. Jadi kan di bagian rektumnya itu. Tapi juga bisa menyebabkan gastric irritation, karena kan dia menstimulasi gerakan peristaltik ya, sebenarnya si stimulan. Itu jadi bisa menyebabkan itu juga. Nah, yang kelompok berikutnya adalah kalau tadi kita ngomongin konstipasi, sekarang kita ngomongin anti diare. Ya, ini kebalikan dari konstipasi ya. Kalau diare, jadi frekuensinya meningkat, buang airnya, dan bisa berbentuk cair juga. Ininya apa? Fesesnya. Nah, ini ada beberapa klasifikasi anti diare. Ada yang bentuknya adsorben, jadi dia menyerap air dan ya menyerap air sih sebenarnya, atau menyerap zat-zat yang ada di dalam saluran cernanya. Dia juga ada yang kerjanya sebagai antimotilitas, jadi untuk menghambat gerak peristaltik, atau dia bisa membantu untuk menormalkan flora normal yang ada di dalam saluran cerna. Nah, ini contohnya ya. Jadi dia yang pertama itu grup adsorben tadi.
Jadi dia bisa mengabsorb atau mengikat sih sebenarnya ya, itu bakteri atau toksin yang ada di tempat dia si obatnya itu berada. Jadi kalau misalnya dia diminum masuk ke lambung, ya di lambung itu dia akan mengikat bakteri dan racun-racun yang ada di dalam situ. Dan seiring dengan perjalanan waktunya, kan itu kan kalau udah ada massa ya di dalam saluran cerna mengikuti gerak peristaltik, ya dia lama-lama akan ke usus besar, terus dieliminasi dari dalam tubuh melalui pembuangan feses juga. Ini contoh obatnya ya. Contohnya misalnya activated charcoal itu kalau teman-teman mungkin sering lihat di Indomaret ya, nggak salah ada deh seperti di minimarket gitu, namanya Norit, warna Terus obat lainnya ada juga Atapulgite. Atapulgite ini mereknya yang terkenal adalah Diatap, kalau teman-teman lihat ya. Terus ada juga Bismut. Bismut ini saya nggak tahu, sekarang kayaknya udah nggak ada deh. Dulu zaman saya kecil masih ada. Kaulinpektin masih ada juga sekarang. Nah, kaulinpektin ini ada yang bentuknya sirup, jadi bisa untuk anak, tapi tidak boleh terlalu kecil juga. Terus golongan yang kedua adalah opiat. Opiat ini sebenarnya golongan opioid ya, cuman dia digunakan untuk anti diare. Ada beberapa obat yang bisa. Nah, itu dia gunanya bekerjanya dengan menurunkan motilitas dari usus. Itu jadi gerakan peristaltik kan justru dikurangi. Nah, obat yang digunakan biasanya loperamid ini nih. Loperamid yang paling sering digunakan untuk anti diare ya. Terus yang ketiga adalah probiotik. Fungsinya adalah untuk menormalkan kembali flora normal yang ada di dalam saluran cerna. Ini macam-macam sebenarnya untuk probiotik, tapi yang paling sering digunakan dari golongan Lactobacillus acidophilus. Nah, ini efek sampingnya kalau pada anti diare. Tadi kalau yang adsorben, semua anti diare pasti bisa menyebabkan konstipasi. Ya, yang adsorben dan opiat ini bisa menyebabkan konstipasi. Cuman yang adsorben ini karena dia bentuknya tadi kan ada activated charcoal ya, jadi arang aktif itu ya bisa jadi hitam makanya si fesesnya. Bisa juga menyebabkan metallic taste nih, jadi pengecapannya rasanya seperti logam. Terus kalau yang bentuk opiat nih harus hati-hati penggunaannya. Jadi biasanya kita kalau ada diare nggak langsung ngasih sih yang golongan opiat ini. Biasanya yang dikasih adsorben dulu. Kenapa? Karena yang golongan opiat ini adverse effect-nya lebih banyak. Selain konstipasi, dia juga bisa menyebabkan sedasi. Sedasi itu jadi sedatif gitu. Jadi apa ya, sedatif ya sifatnya. Terus bisa menyebabkan depresi pernapasan juga. Mungkin kalau kemarin masih ingat ya ada trias opioid. Salah satunya adalah respiratory depression. Terus selain itu dia juga si opioid ini kadang dia tidak hanya menekan kerja dari peristaltik tapi juga menekan semua sistem persarafan sih. Jadi bisa menyebabkan urinary retention juga. Nah, sementara kalau probiotik nih khusus nih beda sendiri. Probiotik itu kan dia sebenarnya kuman ya. Lactobacillus itu kan si kuman, cuman dia kumannya flora normal. Jadi dia emang harusnya ada di dalam tubuh. Probiotik nih contohnya kalau teman-teman minum Yakult itu ya probiotik. Nah, karena dia sebenarnya isinya kuman, jadi kalau dalam jumlah terlalu besar, dia juga bisa menyebabkan infeksi juga sebenarnya. Itu walaupun kejadiannya sangat jarang sih untuk itu. Cuman tetap bisa menyebabkan hal. Nah, yang terakhir dari obat-obatan saluran cerna yang dibahas itu adalah obat-obatan yang bisa menghambat produksi asam lambung. Itu ada 3 obat. Ada antacid,
H2 reseptor antagonis dan proton pump inhibitor. Indikasi dari ketiga obat ini sama, yaitu untuk dispepsia, GERD, gastroesophageal reflux disease, dan peptic ulcer atau gastric ulcer. Luka lambung nih biasanya nyebutnya. Kalau dispepsia orang biasa nyebutnya kadang-kadang mah, gastritis tuh disebutnya dispepsia juga. Nah, tadi cuma ada 3 golongan obat ya sebenarnya. Mekanisme kerjanya beda-beda. Kalau yang antacid itu mekanisme kerjanya ya untuk menetralkan suasana lambung supaya tidak terlalu asam. Ini efek sampingnya. Kalau untuk menetralkan, kalau asam lambung itu kan memang asam sekali ya, jadi dia pH-nya 1. Sementara antacid ini berusaha membuat pH-nya menjadi lebih ke arah basa. Jadi bisa naik menjadi 2 atau 3 dengan pemberian antacid. Adverse effect-nya apa? Efeknya bisa menyebabkan terjadinya alkaline milk syndrome ini kalau pada antacid tertentu ya, dan itu kejadiannya dulu ketika kita suka minum obat pakai susu. Makanya jangan pernah lagi minum obat pakai susu ya, karena ternyata si susunya ini bisa berinteraksi dengan obat yang kita minum. Tapi sekarang kejadiannya sudah hampir nggak pernah terjadi lagi. Terus bisa menyebabkan terbentuknya batu ginjal ini kalau pada antacid yang isinya magnesium klorida kalau saya nggak salah. Tapi sekarang juga antacid itu bentuknya sudah kombinasi, jadi nggak ada yang tunggal magnesium klorida doang, misalnya. Itu nggak ada. Selain itu bisa menyebabkan diare, konstipasi, sama alkalosis. Alkalosis itu kan kalau antacid itu kan tadi kita udah bilang kalau dia mengubah pH menjadi ke arah basa kan, makanya bisa menyebabkan kalau terlalu banyak itu bisa menyebabkan alkalosis. Alkalosis ini ya kejadian di mana pH darah tuh basah, arahnya basah. Oke. Yang berikutnya adalah H2RA. Ya, contoh obatnya ada ranitidin dan cimetidin. Ini bekerja dengan menghambat reseptor H2. Reseptor H2 itu ada di dalam lambung. Dia bekerja dalam sistem produksi asam lambung. Ya. Ini efek sampingnya tidak terlalu spesifik sebenarnya ya untuk H2RA ini, karena obatnya sendiri relatif aman digunakan. Terus yang berikutnya ada PPI nih, proton pump inhibitor. Ini contohnya ya, ada omeprazol, lanso, dan pantoprazol, dan ada obat-obat lain juga sebenarnya. Ini bekerja dengan menghambat pompa proton. Pompa proton ini adalah salah satu bagian dari sistem produksi asam lambung juga, dan dia bekerja di akhir. Kalau ini masih di tengah-tengah tadi yang ada 2 reseptor. Tapi kalau proton pump kerjanya sudah di tahap akhir. Ini efek samping yang bisa terjadi juga. Rasanya nggak ada yang spesifik juga ya. Oke. Yang terakhir yang mau kita bahas hari ini adalah kontrasepsi hormonal. Ya, mungkin kalau teman-teman masih ingat KB ya, itu kita ngomongin itu sih sebenarnya. Jadi KB itu sendiri kan sebenarnya banyak ya metodenya. Cuman yang di sini yang kita akan bahas hanya yang metode hormonal aja. Ya, dia ada yang dalam bentuk injeksi, oral, implan, ada yang IUD. Ya, IUD itu apa namanya? Spiral. Nah, spiral itu sebenarnya dulu ada yang tanpa hormon, tapi kalau nggak salah sekarang sudah dengan hormon. Itu makanya dia dimasukkan sebagai hormonal contraception juga. Si kontrasepsi hormonal ini dia mengandung hormon kelamin perempuan dan biasanya kombinasi dari 2 ini. Ya. Kalau yang diminum rutin biasanya kombinasi dari estrogen dan progesteron. Nah, mekanisme kerjanya itu yang pertama untuk mencegah ovulasi ya, ini udah pasti ya, untuk mencegah keluarnya sel telurnya itu tadi dari indung telur. Atau kalau misalnya kita nggak bisa
prevent, nggak bisa mencegah ovulasinya nih. Paling nggak kita bisa membentuk cervical mucus. Jadi mukus yang ada di cervical itu menjadi lebih thicker, tuh menjadi lebih tebal. Ya, sehingga si sperma yang dari laki-laki itu sulit untuk penetrasi melalui cervix. Ya, jadi dia nggak bisa nembus lewat. Kalau nggak bisa nembus lewat, jadi kan nggak bisa terjadi fertilisasi ya. Fertilisasi itu kan kira-kira terjadinya di sepertiga jalur si tuba fallopian itu. Jadi kalau dia nggak bisa mencapai situ, spermanya ya tidak bisa terjadi fertilisasi. Jadi walaupun ada ovumnya tetap masuk ke tuba fallopian dan masuk ke uterus, tapi tidak terjadi fertilisasi karena si spermanya mungkin nggak bisa mencapai situ. Mekanisme kerja yang ketiga adalah dengan memodifikasi dinding uterus, sehingga kalau toh terjadi fertilisasi, si hasil fertilisasinya itu nggak bisa implant, jadi nggak bisa masuk ke dinding rahimnya, kan dia harusnya terimplantasi ke dinding rahim gitu ya untuk memulai proses kehamilan. Nah, dengan kita memberikan si kontrasepsi hormonal ini, dinding uterusnya berubah komposisinya, jadinya dia nggak cocok lagi untuk implantasi. Gitu. Kalau terimplantasi dia akan akan lepas dengan cepat juga. Nah ini efek sampingnya. Ternyata banyak sekali ya untuk kontrasepsi hormonal ini. Makanya ketika kita akan memberikan kontrasepsi hormonal ini biasanya banyak pertanyaan juga ke ibunya. Gitu. Kalau yang ringan-ringan mungkin hanya menyebabkan mual, nyeri di payudara sama bengkak. Itu. Tapi kalau yang berat kadang bisa menyebabkan blood spotting tuh, jadi kayak mungkin kalau yang perempuan tahu ya, jadi seperti mens tapi di hari-hari pertama atau hari-hari terakhir gitu. Jadi keluar tapi cuma sedikit gitu, blood spotting. Yang berat itu bisa menyebabkan trombosis. Trombosis itu penyumbatan pembuluh darah ya akibat adanya trombus. Efeknya apa? Efeknya tergantung si trombosisnya ini kejadiannya di mana. Kalau misalnya kejadiannya di pembuluh darah di sekitaran jantung, bisa menyebabkan heart attack. Tapi kalau kejadiannya di pembuluh darah yang ada di otak, bisa menyebabkan stroke. Selain itu, yang sering dikeluhkan para ibu, si kontrasepsi hormonal ini meningkatkan berat badan. Ini juga agak sulit untuk diturunkan lagi, kecuali kita emang niat dengan diet dan olahraga. Gitu. Jadi kalau nggak diapa-apain, dia nggak akan turun sendiri nih, si berat badannya. Terus selain itu yang juga berat nih, ada severe adverse effect ya, ada abdominal pain, severe headache, sakit kepala hebat, ada yang sampai sesak, ada yang pembengkakan tungkai sampai kaki, atau ada masalah di penglihatan. Gitu. Jadi ketika kita memberikan kontrasepsi hormonal nih, misalnya ke seorang ibu, kita harus follow up-nya tuh harus di awal-awal kita harus melakukan follow up yang lumayan sering gitu, misalnya kayak sebulan sekali, nanti datang lagi ya Bu, sebulan lagi gitu, kita lihat nih dia cocok nggak sebenarnya pakai ini, karena ada beberapa orang yang memang nggak bisa pakai kontrasepsi hormonal, jadi ya kita terpaksa harus mencari metode kontrasepsi yang lain. Tapi kalau di awal kita udah tahu bahwa dia pernah punya riwayat serangan jantung, pernah punya riwayat stroke, ya udah nggak usah pakai ini. Kita langsung carikan kontrasepsi dengan metode yang lain. Nah, ini kontraindikasinya ya. Jadi kalau udah ketahuan dia ada hipertensi, atau ada ya tadi kejadian stroke dan heart attack sebelumnya,
sudah dengan riwayat kanker payudara atau kanker rahim, sakit gangguan pada sistem jantung, severe heart disease ya, jadi sakit jantung yang berat atau sakit liver yang berat itu juga sebaiknya nggak diberikan. Atau misalnya kita tahu ada blood clot, jadi ada trombosis di tangan atau di tungkai, jadi di sistem gerak, itu juga sebaiknya nggak pakai si kontrasepsi hormon. Oke. Mungkin dari saya segitu ya untuk pemberian materinya. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Oh, ini dari Angelia ya, menanyakan terkait minum obat menggunakan susu ya. Iya. Jadi sebenarnya tidak semua obat sih berinteraksi dengan susu sebenarnya. Cuman kita kan nggak tahu ya, kadang-kadang obat yang mana ya, terus saya sendiri nggak hafal obat yang mana yang bisa berinteraksi dengan susu. Tapi memang untuk amannya itu nggak diberikan, susu ini tidak diberikan bersama dengan obat gitu. Terus kalau diberikannya barengan seperti yang ditanya Angelia ini, jadi habis minum obat terus anaknya dikasih susu, masih ada potensi interaksi atau enggak? Masih sebenarnya gitu. Cuma sebenarnya interaksi ini kalau sekarang sih sebenarnya nggak ada yang fatal kayak tadi alkaline milk syndrome itu sih, enggak sih, karena jenis antasidnya sendiri juga sudah berbeda dengan yang lalu gitu ya. Jadi sebenarnya mungkin nggak masalah gitu kita habis minum obat terus minum susu, tapi memang kalau untuk orang dewasa kalau memungkinkan dikasih jarak lah paling nggak 1 jam gitu, setengah atau 1 jam lah paling nggak, itu paling cepat. Kalau bisa dijarakin 2 jam sih akan lebih bagus, jadi obatnya sudah tidak ada di dalam lambung lagi gitu. Cuman kalau dibilang apakah terus obatnya tidak berefek, sebenarnya nggak juga, kadang cuma mengurangi penyerapan aja. Jadi ya kalau emang anak-anak gitu, kalau dia terus pengen minum susu sih ya nggak masalah sih sebenarnya, nggak apa-apa, paling ngurangin penyerapannya aja. Tapi kalau misalnya bisa dijarakin itu akan lebih baik. Atau kalau misalnya obatnya pahit gitu misalnya, mendingan coba dikasih kayak sirup gitu ya. Kalau sirup itu kan kalau sirup yang benar tapi ya itu kan ya paling gula aja gitu isinya. Jadi paling nggak untuk mengurangi rasa pahit obatnya nggak apa-apa sih. Tapi hampir nggak pernah ada laporan interaksi obat antara sirup jadi yang isinya gula itu dengan si obatnya gitu. Karena kan obat sendiri kalau yang bentuknya obat sirup itu kan isinya juga gula tuh. Kan pakai rasa-rasa kan ada rasa stroberi, rasa jeruk, rasa apa gitu kan. Itu juga gula isinya. Jadi masih lebih lumayan lah daripada kalau susu. Kalau susu itu memang interaksinya dengan obat-obatan lumayan lebih gede resikonya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Izin dok, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Nama saya Nisa Amalia. Mengenai pembahasan konstipasi dok, sedari kecil sampai sekarang saya suka direkomendasiin minum Lacto-B. Nah, Lacto-B itu mekanisme of action-nya gimana ya dok? Terima kasih. Oh, sorry, saya udah ngomong tapi lupaan. Lacto-B itu sebenarnya probiotik ya, dia karena kan dia isinya lactobacillus sesuatu gitu, saya lupa. Manfaatnya kalau yang sudah jelas, misalnya untuk diare gitu, kalau dari hasil penelitian itu manfaatnya baru ketahuan gitu, yang benar-benar oh iya ini beneran bermanfaat nih dibandingkan dengan orang yang nggak pakai Lacto-B. Itu pada anak-anak.
Kalau pada diare pada orang dewasa, antara pakai Lactobase sama enggak, itu enggak kelihatan berbeda manfaatnya. Gitu. Kalau usianya teman-teman di sini sebenarnya udah usia dewasa ya. Udah ya lebih dari 16-17 tahun itu sudah titiknya sih sebenarnya di 18 tahun. Tapi sebenarnya begitu kita usianya sudah 12-15 tahun itu fisiologi badannya sudah seperti orang dewasa sebenarnya gitu. Jadi ada kemungkinan si Lactobase-nya itu kalau sudah dewasa ya tidak, manfaatnya nggak terlalu signifikan gitu. Kalau pada diare, saya lupa tapi si probiotik ini kalau nggak salah sudah dicobakan untuk penyakit di saluran cerna yang lain. Nah itu saya belum lihat lagi sih untuk sakit yang seperti apa saja yang punya manfaat. Gitu. Ya, jadi ya kalau sekarang misalnya mau minum Lactobase sih nggak masalah sih, nggak apa-apa. Walaupun memang ya itu tadi manfaatnya kalau misalnya kita sehat-sehat aja, ya nggak terlalu signifikan juga sebenarnya. Gitu. Tapi kalau pada anak-anak, iya kalau lagi diare, iya boleh pakai Lactobase. Baik, terima kasih dok. Ada pertanyaan lagi dari yang lain? Oke. Mungkin kalau tidak ada, bisa kita cukupkan ya untuk kuliah hari ini ya. Nanti kita akan ketemu lagi hari Jumat. Materinya mungkin untuk hari Jumat tidak akan seberat hari ini. Materinya lebih sedikit. Kayak kalau nggak salah tentang penggolongan obat ya. Jadi kita belajar tentang itu. Oke. Mungkin kalau misalnya nanti ini nanti akan saya kirimkan PPT-nya ya ke siapa kemarin si pennya. Si pennya Raihana ya. Kemarin yang kirim WA ya. Nanti saya kirim ke Raihana untuk PPT-nya. Nanti kalau misalnya dibaca-baca lagi, kalau misalnya ada pertanyaan ketika jadwal kuliah dengan saya berikutnya, nggak masalah ya, ditanyakan aja. Oke. Terima kasih banyak untuk kuliahnya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Ya, saya izin live ya.